Hai perempuan keren, ketemu lagi dengan kita bertiga, perempuan-perempuan keren. Ada Moza, Irka, dan juga saya Venita. Apalagi yang kita bahas kalau bukan seputar menopause. Semakin seru karena Oktober 18 itu adalah World Menopause Day. Kita juga baru tahu di 2022 ini. Dan sampai ada yang seru, Ven. Sampai ada gini, menopause. Kenapa? Harus dibahas terus. Yes, betul. Nah, di TikTok kita sempat banyak banget perempuan-perempuan keren yang bertanya ya, walaupun ada yang sebagian yang sudah ngalamin, ada yang sedang mengalami, ada juga yang masih bingung. Menuju. Ini apa sih itu gejala menopause? Ada yang bilang, oh biasa aja, tapi ada juga yang khawatir. Jadi memang planning kita adalah terus membangun awareness, kesadaran mengenai menopause supaya kita tahu bedanya. Oh ini saya sakit atau memang lagi ngalamin gejala menopause misalnya kayak gitu ya. Nah ini dari beberapa sumber yang kita dapetin, yang pasti sebelum kita masuk ke menopause ada yang namanya perimenopause. Itu adalah masa sebelum kita masuk ke menopause. Kira-kira waktunya 10 tahun. Jadi enggak yang misalnya gini, oh gue udah 45, ini baru udah mau menopause. Enggak, ternyata udah dari mundur ke belakang tuh perimenopause. Betul. Jadi sebenarnya bisa jadi kita masuk ke perimenopause itu umur 36, 38 tuh udah di situ sebenarnya gitu ya. Nah, jadi salah satu gejala yang utama itu adalah menstruasinya nggak teratur. Itu yang pertama. Nggak teratur tuh bisa itu ya, kemarin kita ngobrol sama dokter Anggi, bisa cycle-nya jadi 30 hari kalau tadinya 28 hari, atau justru maju ya, jadi lebih cepat jadi 25 hari. Nah itu namanya udah menstruasi tidak teratur. Berikutnya adalah suka kepanasan. Yes, alias Hot flush. Tiba-tiba panas, terus tiba-tiba hilang. Sampai, nah gue tuh sempat ngalamin pas pandemi, pas kita masih di lockdown segala macam, itu berasa parah banget, terus udah gitu mendingan. Sekarang belakangan mulai sama. Jadi dia naik turun ya? Iya. Naik turun. Nah jangan salah, ada perempuan-perempuan yang tidak ngalamin, tapi kayak kita ngalamin, terus hilang, terus ngalamin lagi. Ada juga yang begitu masuk gejala menopause akan ngalamin terus selama masa hidupnya. Oh, panas terus. Bisa gitu terus. Ada juga yang begitu. Oke. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa disamaratakan. Iya. Beda-beda ya. Betul. Berikutnya, ada apa lagi, Irka? Vagina kering. Tuh, ini karena apa? Karena hormon estrogennya menurun. Jadi produksi pelumas vaginanya itu berkurang, jadi nyebabin apa vaginanya jadi gatal, perih, dan satu lagi Nyeri pada saat berhubungan seks. Iya. Nah, ini juga banyak yang nggak tahu ya. Betul. Ternyata kalau misalnya kita mengalami gatal-gatal di bawah itu bisa jadi bukan karena ada penyakit, kering doang sebenarnya. Dicek aja dari usianya, dari terakhir kita tuh ke gyno tuh kapan gitu kan. Kalau emang ada sesuatu keluhan, jangan ragu untuk dicek. Iya, betul. Tapi juga jangan self diagnosa ya. Jadi kalau misalnya gatel, oh ini berarti saya menopause terus gatel banget. Sotoy gitu. itu namanya. Sotoy. Kita ada betternya juga, kita cek ke dokter. Ya. Paling nggak tahu sih. Jadi minimal kan tadi kan kalau kering tuh ya tadi gatel, terus udah gitu perih gitu kan. Ya coba dulu pakai VCO atau mungkin pakai Durex, pakai gel segala macam. Itu dicoba dulu ya. Seks itu coba dulu, tapi kalau memang kayaknya kok masih nggak enak ya, sangat mengganggu. Nah, better ke dokter. Perempuan keren cek ke dokter. Lanjutnya adalah gangguan berkemih. Apa sih gangguan berkemih? Susah nahan pipis. Kenapa? Karena itu tuh bisa meningkatkan resiko infeksi. Itu juga sulit tahan pipis, sering anyang-anyangan, itu makin banyak ya ternyata ya di orang-orang umuran kita ini, dan perih saat buang air kecil. Oh, kalau gue belakangan ini ya, waktu itu kan dulu gue sempet kayak ngeblok. Susah banget. Sekarang tuh gini, gue bisa di toilet ya, bisa lama banget, nggak bisa habis. Oh iya benar, sama. Itu long lasting ya dia. Nah itu kayak love. Nah itu kalau gue pagi. Iya benar ya? Pagi bangun tidur gue gini, belum selesai juga, terus diem. Gitu. Iya, jadi kayak gue tungguin gitu, oke, udah belum? Kok masih pengen lagi? Iya. Jadi kayak tuntaskan, gitu. Durasinya panjang ya Nel. Enggak, gue juga. Itu dia. Kata-kata gue pikir gue doang, makanya kita harus share. Itu kan tadi udah dikasih tahu tuh sama Feni sama Irka. Ternyata masih banyak lagi ciri-ciri atau tanda-tanda gejala perimenopause. Salah satunya adalah gairah seks menurun. Bisa jadi karena lo juga udah
jarang komunikasi sama pasangan, anak-anak udah makin gede, problem juga udah bukan cuman urusan berdua. Atau karena kering ya nggak sih? Terus jadi Bisa males. jadi malas. Jadi penurunan itu nggak terjadi secara drastis, nggak langsung gitu. Itu lo harus komunikasikan. Gue tuh kenapa pengen bahas ini karena di salah satu episode kita Feni mewawancarai teman-teman pria gitu kan. Dan itu menarik sekali. Ada kata-kata yang menarik yaitu desire. Nah, yang namanya desire itu harus ditumbuhkan. Kapan terakhir kita kencan berdua sama suami? Gue lupa loh. Lo gue jadi ketetohok terus gue diam doang gini. Iya kan gitu. Itu sesuatu yang Kalau gue tuh lagi berdua karena terpaksa. Anaknya udah pada sibuk sendiri. Ya udahlah kita berdua aja gitu. gue hampir jarang kemarin trip aja ya karena yang satu di Jakarta satu lagi sekolah ya kita berdua gitu. Ya sama kan jadi Iya, karena iya, kondisi karena bukan di kondisi. planning gitu. Nah, coba Anda pada mau planning? Mau. Saya mau planning. Iya. Ya, kan kan ini Gue benar-benar berpikir keras. itu salah satunya ya libido atau gairah seks menurun. Terus yang berikutnya adalah perubahan emosi. Ini menarik nih, Feni selalu ngingetin dari obrolan kita, dari literasi yang kita baca gitu bahwa ternyata perempuan yang makin emosional udahlah gue begini, laki-lakinya makin sensitif. Betul. Gitu. Itu bener, itu asli, itu bener banget. Itu kelihatan banget apalagi kalau misalnya kayak gue beberapa kali pergi sama teman-teman seangkatan. Artinya kan kita seumuran ya. Si perempuan yang lagi ngalamin gejala menopause, sebenarnya si laki-laki juga mengalami penuaan gitu ya. Nah, itu sering ada yang jadi tersinggung, ada yang terus jadi berantem, atau yang terus tiba-tiba marah nggak jelas, terus tiba-tiba pelukan baikan gitu. Gue kan gini, wow ini ada apa sebenarnya? Lucu. Dan semuanya nih perempuan keren yang nonton gitu. It's so me gitu. Sama udah. Bukan gejolak Bukan gejolak wanita orang tua. Gejolak perimenopause nih. Sini. Aduh. Lanjut Fan apa lagi? Apa lagi? Ya ini kan sulit tidur. Nah Ya. itu gue banget. Nah tapi belakangan gue menemukan salah satu caranya itu adalah walaupun mungkin ya kalau dari sisi kecantikan mungkin itu kurang baik. Apa tuh? Jadi tadinya gue sempat menggunakan si earplug. Iya. Tutup kuping ya kan supaya gue nggak dengar suara. Tapi ternyata kurang mempan. Jadi Gue masih kebangun-bangun. Jadi sekarang itu gue adalah ini bantal satu lagi. Ya ampun. Jadi gue tutup Dua. kiri kanan. Gue kan Oke. kalau tidur nyamping ya. Kanan ya, Gue nyamping kanan bantalnya kan lo. kiri kanan. Di situ gue menemukan saya bisa tidur lebih nyenyak. Tanpa ada ganggu, ada suara pintu, suara batuk dan suara ngorok. Jadi Oke. tidurlah ke samping kanan. Bukan Dengan samping menutup. kanannya, tutup pakai ke bantal. pintu, Tutup pakai bantalnya. bantal. Nah, Ya. Jadi bisa. earmuff yang biasanya buat winter tiap hari dipakai. Betul. Jadi salah satunya itu ternyata kalau semakin tua itu yang namanya rambut-rambut di dalam kuping itu dia tuh makin berkurang. Jadi kebetulan kalau orang lain mungkin tambah budek, kalau gue tuh lebih sensitif. Jadi segala suara gue dengar. Jadi berkurangnya bulu-bulu dalam kuping membuat jadi sensitif. Kupingnya jadi lebih Sensitif. sensitif, makanya kita gampang kebangun. Nah, nih gue lebih sensitif banget, jadi salah satunya adalah tutup pakai Bantal. Aduh, jangan lupa jadi bantal jangan rebutan juga ya. tambahin. beli, bantal aja beli yang banyak. Ibu Irka. Selanjutnya adalah kulit kering dan rambut rontok. Itu gue Irka juga. banget. Kulit kering sekarang gue udah punya solusinya. Jadi kulit kering yang di sini di tangan, di muka, di leher, di badan dan di kaki itu udah ada solusinya. Sekarang jangan lupa pakai moisturizer pasti yang kulit. Untuk yang di kulit tangan berkat kado dari Ibu Venita kita dapat oil. Jadi selain body butter bukan pakai body butter tapi pakai oil. Nah, oilnya itu meresap banget ke dalam kulit atau biasa kalau enggak pakai bio oil. Cuman kalau dari Venita bukan bio oil, ada sensasi aduh enak banget. Udah wanginya enak, sebelum tidur pakai, besoknya itu nggak ada tuh kalau dikeret-keret gini. Ini kan masih ada nih. Nah, ini udah nggak ada. Satu lagi itu kulit. cara pakainya kalau pakai oil itu abis mandi. Iya, abis di dalam mandi. keadaan lembab. Badannya masih lembab, pakai. pakai. Itu lebih nyaman lagi, lebih enak lagi tuh. Nah, sekarang rambut kering, gue belum ada solusi. Tetap aja masih kering. Tapi kalau kita pernah bahas ya, waktu itu rambut kita bisa pakai VCO juga, ya. Pakai apalagi tuh ya dari Lemos. Ada Moroccan oil, semuanya hair mask,
itu semuanya supaya- tuh harus dipakai, hair tonic gitu-gitu itu Ya, harus rutin dipakai. Betul, tapi kalau rambut rontok terus menerus ya sudahlah, terima dulu. Ini tapi gue belum ada solusinya juga. Kebotakan mulai mendatangi dan langsung kelihatan tipis. Ini bukan menakuti, tapi harus kita pelajari dan pahami. Iya. Salah satunya adalah berat badan meningkat. Gue sempat sangat amat frustasi gitu kan. Mungkin 2020-2021 niatan gue adalah menurunkan berat badan. Jadi berbagai diet, sampai menyiksa diri, sampai nggak nyaman, gue kerjain. 2022 masih gue coba sekali lagi dengan solusi yang instan. Ternyata nggak bisa dan nggak nyaman. Yang membuat kita jadi nyaman dengan badan kita adalah dengan rajin berolahraga. Iya. Gitu. Jadi berat badan meningkat, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Embrace gitu kan, dengan being voluptuous, ya udah gitu, pakai bajunya juga ya nggak usah maksa. Kan kita udah pernah dulu pakai Nggak usah celana jeans nomor segitu. Ya udah sekarang kita pakai terusan, terus pakai aksesorisnya jangan yang ceket jangan mencekek leher, pakai yang bikin jadi panjang Walaupun gitu. ya, walaupun banyak juga wanita yang beruntung yang sampai sekarang di Iya. usia Premenopause ini Masih badannya oke, keren, dan ya, good ya. for you gitu. Tapi buat kita yang berat badannya meningkat, ya udah tetap embracing aja gitu. Nah, yang terakhir adalah dengan kita, kalau gue ngeliatnya gini, hidup kita makin matang, makin nyaman, ya kan? Iya. Kalau dulu kan gini, gue mau makan di sini, ntar deh nabung-nabung dulu gitu. Sekarang kan kita bisa dibilang tiap hari makan enak gitu kan. Itu yang membuat Hiburannya malah makan enak gitu, atau saling berkirim makanan. Nah, berarti ada efeknya adalah peningkatan kolesterol, kadar gula darah, terus jadi jantung berdebar-debar. Manfaatkanlah klinik-klinik yang kadang-kadang nih kita lewat di mall aja, cek dulu Bunda gitu Oh, iya, kan. iya. Ya udah lo cek gitu. Terus sekarang juga kan cek darah. Mulai sekarang gue akan terima kalau ditawarin. Iya kan? Selama Iya. ini gue selalu menolak. Benar kan? Terus Paling nggak cek murah gula ya. darah Ha-ha. sendiri tuh gitu. Gue inget banget tuh pas bokap gue memasuki masa pensiun, dia tiap hari cek gula darah, dia ini. It's something, emang circle-nya Ya. begitu. Kalau kata gitu. salah satu dokter nyokap gue itu di mulailah dari umur 45 untuk cek gula darah Tiap hari. nggak setiap bulan, Oh, setiap paling bulan. nggak sekali Oke. gitu. Harus rutin tanggalnya yang sama. Ya. Oh, tanggalnya yang Tanggalnya sama. Ada yang sama. jamnya nggak? Enggak, Jam jamnya enggak. khusus. Oh, dia enggak. Sesudah makan, sebelum Kemarin makan? dia nggak bilang. Kalau itu mungkin kalau gula dalam darah itu kalau ke lab pasti ada 2 kali kan, sebelum pagi Iya, itu dan kalau ke lab. kalau Kalau ke yang lab, sendiri? kalau sendiri enggak, dia nggak bilang jamnya. Oh, oke. Important. Yang pasti sih pokoknya kita nih sharing di sini supaya paling enggak kita jadi sadar bahwa ada perubahan dalam tubuh saya. Yes, Bisa jadi yes. saya udah ngalamin gejala menopause. Lagi-lagi bukan mau menakut-nakuti, jangan lupa juga kalau memang ada yang dirasa kok kayaknya nggak wajar, Cek. ada salahnya untuk pergi ke dokter Ya. kandungan walaupun sudah tidak hamil. Moga-moga juga ya ini sharing kita bermanfaat. Jangan lupa tulis di kolom komen apa kira-kira yang menjadi keluhan Anda. Siapa tahu nanti kita ketemu dokter bisa kita Yes. tanyain juga. Ya. Jangan lupa juga like and subscribe dan pastinya nonton lagi video-video kita yang lain ya. Bye. Duh.